Oke, kita lanjutkan lagi ya recordnya. Nah, ini tadi diskusi panel. Kita masih sampai di sini nih di bagian yang kedua ya. Nah, di sini diskusi panel juga ada kelebihannya. Tadi saya mau cerita, ternyata stunting di Indonesia turun itu bukan karena upaya gizi saja, tapi justru sama upayanya Kesmas dan kesehatan lingkungan dan sanitarian. Gara-gara ada perbaikan kesehatan lingkungan, di 2018 stunting turun. Di 2021 turun lagi. Nah, artinya walaupun itu bidang gizi juga berperan banyak, tapi ternyata butuh tenaga kesehatan lingkungan. Di mana 2007 ke 2013 naik, 2013 ke 18 bisa turun. 2007 ke 10 naik, 10 ke 13 naik, atau turunnya cuma dikit, 13 kali 18 turunnya banyak. Itu karena ada sanitarian. Jadi memang kita perlu kerja bareng-bareng. Ada banyak pandangan, terus peserta dapat menganalisis aneka pandangan dan memberdayakan orang-orang yang potensial. Jadi tahu, oh ternyata kalau BPJS itu dari bidang ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Stunting itu kalau dilihat dari ibu anak, epidemiolog, terus gizi, kedokteran, dan yang lain itu seperti apa sih? Maka butuh banyak orang-orang di bidang mereka yang disatukan di dalam meja panjang yang sama, panelis-panelis dengan satu tengah moderator. Meskipun moderatornya tidak harus duduk di tengah. Moderatornya bisa kemana-mana gitu. Selanjutnya adalah role play, prakteknya. Kalian mengambil peran, berperan di dalam kegiatan. Misalnya, di sini misalnya ada tentang dengan penanganan kalau ada gempa di rumah sakit. Nanti bagaimana peranmu? Peranmu ini, peranmu itu, gitu. Mengambil peran, ambil contoh. Misalnya lagi, saya mau mengambil setting ini adalah posyandu lansia. Niluh, Alia, Tabita menjadi kader posyandu. Nah, skenarionya ini. Debbie sampai Ferry, kalian menjadi lansia semua. Role play. Gimana cara mengatur? Dengan aneka macam, ketika skenario saya membuat Debbie lansia yang cerewet, Flo lansia yang sakit-sakitan, suster lansia yang pengen didahulukan, misalnya gitu. Semuanya punya peran masing-masing. Bisa enggak 3 orang ini menangani kasus yang seperti itu? Harapannya nanti ketika ke lapangan, ketemu enggak orang-orang yang kayak gitu? Ketemu. Maka bisa menghandle, bisa belajar. Nah, apakah hal itu bagus? Bagus. Karena bisa tahu tanpa harus ke lapangan. Ya, tanpa harus ke lapangan mahal, hujan, COVID dan yang lain. Cukup role play aja. Kalian sudah tahu gimana cara menghandle lansia yang gampang kebelet pipis. Misalnya gitu. Tahu karena kebetulan dipraktekkan, di role play kan. Oh, Kak gini, Kak gini, Kak gini. Oh ya. Nanti ketika di lapangan ketemu beneran, ngerti harus seperti apa. Nah, adakah kelemahannya? Ada. Karena itu drama, orang-orang sibuk mikirin dramanya. Apakah peran saya sudah benar atau belum ya? Lupa sama pesannya. Oh kalau menangani pasien ini tuh harus kayak gini, ini kayak gini. Lupa. Itu kelemahan dari role play. Kurang kurang memahami perubahan perilaku yang dibutuhkan itu apa? Kurang role play-nya. Gitu. Terus di sini ada untuk melakukan peran tertentu nggak mau. Alia nggak mau jadi kader, maunya jadi lansia. Karena kalau kader itu sibuk sendiri, lansia mah datang dapat bubur pulang. Kalau kader sebelum lansia sudah datang, dia datang duluan, lansianya pulang, dia masih beres-beres. Untung kalau buburnya masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa, nggak dapat apa-apa. Kader itu nggak dapat apa-apa.
Kader itu nggak dapat honor, nggak dapat penghargaan apapun, sertifikat bangganya minta ampun, padahal cuma tinggal di print. Tapi itu bangga minta ampun, kalau kader gitu. Siapa sih kader sebenarnya? Nggak dapat apa-apa. Makanya kader itu jabatan sepanjang usia. Nggak ada kader yang masih muda, nggak ada. Ribet. Makanya kader balita itu orangnya sudah lansia. Kader posyandu lansia, ya lansia tadi itu juga. Iya enggak? Itu kalau di wilayah, kader itu mendobel-dobel kegiatan itu. Yang agak sedih kalau dapat suami Bapak RT atau RW, pasti ibunya jadi kader. Rumahnya jadi posyandu. Mending kalau bayi rame. Kalau lansia, enggak semuanya orang suka kedatangan lansia banyak banget. Karena keluhannya banyak. Nah ini juga menjadi hal yang banyak orang akhirnya tidak mau berperan itu karena ribet. Gitu. Keuntungannya apa? Enak karena semua peserta gerak dengan perannya masing-masing. Jadi ada penghayatan di situ. Oh saya jadi lansia yang cerewet nih, maka saya harus cerewet nih. Gitu. Tapi dia dapat misalnya suster ya. Apakah suster akan dapat cara menghandle lansia yang cerewet? Enggak. Yang dapat siapa? Kader yang di depan. Nah itu kelemahannya itu, suster menghayati betul bagaimana cara menjadi lansia yang cerewet ya. Padahal saya buat ngomong susah nih. Nah, tapi saya dapat peran itu, maka itu. Maka tergantung dengan skenarionya. Kalau penulis skenario atau pembuat skenarionya kurang baik, ya nggak bisa. Gitu. Di sini ada kelemahan sama kelebihannya masing-masing. Nah, ini yang mirip dengan role play, namanya simulasi. Kalau ada kegiatan tertentu, kalau ada kasus tertentu, kalau ada standar operasional tertentu, Niluh harus apa, kamu harus apa, kamu harus apa. Tapi apakah bermain peran? Enggak. Kamu memainkan peranmu sendiri yang benar-benar kamu ada di situ. Kalau tadi kan kalian ini mahasiswa, kalian bertiga di sini berperan sebagai kader. Kalian belum lansia, kalian berperan sebagai lansia. Itu role play. Tapi kalau simulasi beda. Simulasi ya karena kamu mahasiswa prodigisi, beraktinglah sebagai mahasiswa prodigisi. Nanti kalau labnya rekayasa makanan misalnya, jualan produk, ya kalian mensimulasikan jualan produk, mensimulasikan diri kalian sendiri dengan kasus itu. Jadi bukan berperan, bedanya sama role play itu. Kalau role play ya mengambil peran yang sebenarnya bukan kalian banget. Gitu. Kalau simulasi seperti itu. Makanya kalau ketika ada simulasi bencana, yang diundang ya tenaga kesehatan beneran. Yang diundang Pak RT beneran. Yang diundang kampungnya beneran. Kalau nanti kamu ada bencana, kamu ngapain itu kamu tahu tugasmu ngapain. Oke, sebentar lagi. Semoga ini enggak error ya. Sinyal dan yang lainnya. Karena enggak lama lagi kok. Ini adalah simulasi. Di sini ada fasilitator, di sini ada yang mengamati, di sini ada para pemainnya. Dan yang lain menjadi pesertanya. Simulasi seperti ini. Kalau nanti kalian berpraktek di rumah sakit, misalnya di Panti Rapih, nanti akan ada banyak simulasi. Saya waktu praktek di Panti Rapih pernah simulasi kebakaran dapur, instalasi gizi. Nah, saya sebagai ahli gizi, ada meja dan perlengkapan,
Niluh sebagai mahasiswa praktikan, Alia sebagai tukang masak, Flo sebagai tukang cuci, apa yang harus dilakukan kalau nanti kebakaran? Waktu itu pernah. Apakah seru? Ya, karena tukang masaknya sudah sepuh-sepuh. Maaf, tukang cucinya sudah sepuh. Tukang pemorsian sudah sepuh. Disuruh lari. Jawabannya gimana? Kan ini cuma pura-pura. Saya jalan aja gitu. Capek aku nggak pernah lari. Tapi kan kalau kebakaran beneran, masa jalan? Oke, itu kekurangannya itu. Nggak cocoknya itu. Nah, ahli gizinya yang masih muda bisa tuh bawa satu karena harus direncanakan. Nanti kalau kebakaran, Niluh harus bawa map A sampai C. Satu owner map. Dipeluk semua, bawa lari. D sampai F, Alia. Berikutnya lagi siapa. Ada yang bawanya timbangan, ada yang bawa ini, ada ini. Ada yang bawa contoh leaflet, karena leafletnya habis nanti kebakar. Nah, semuanya sudah punya peran masing-masing. Nah, yang tukang cuci bawa panci lah, bawa apa yang di dekatmu. Yang paling menjadi tugasmu sendiri-sendiri. Karena ketika kebakaran kan tidak tahu kamu sedang apa. Taunya kamu sedang bekerja. Kalau bekerja berarti di lingkupmu saja. Nah, di dalam lingkup kerjamu, apa yang bisa kamu bawa? Nah, waktu itu lucunya adalah semuanya sudah lari sampai depannya ruang Mikael. Ruang Mikael itu bangsal untuk memandikan jenazah. Itu tempat berkumpul. Ada tulisannya tempat kumpul. Dari instalasi gizi lari semuanya ke bangsal Mikael. Depannya itu kan lebar karena parkiran. Bawa apa? Bawa ini. Terus karena divideokan, bagaimana? Ya saya ini kebakaran baru pertama kali, pura-pura toh. Nah, seperti ini. Ada yang satu, kenapa? Kok bingung kenapa? Saya nggak ngerti harus bawa apa gitu. Nah itu ketika simulasi dia nggak ngerti perannya harus ngapain. Nah akhirnya ada yang juga yang sudah sepuh, saya sudah tua kok disuruh lari kayak gini. Dari dulu nggak ada kebakaran, sebenarnya aman-aman saja. Tapi kan kita nggak ngerti. Nah itu termasuk pada mitigasi bencana atau kasus-kasus apa. Nanti kalau teman-teman ke rumah sakit, pasti akan barangkali akan ikut ambil bagian dalam ini. Karena akan ada keselamatan K3. Pelatihan K3 pernah ya? Nah nanti mungkin ketika mau ke rumah sakit lagi semester ini, atau mungkin semester depan sebelum memulai, nanti akan ada pelatihan lagi. Patient safety atau apa mungkin saya kurang begitu pemahaman. Akan ada simulasi-simulasi khusus. Gitu. Jadi kamu bisa sadar kalau ternyata perilakumu kurang baik misalnya terkait dengan simulasi tertentu. Oh, saya nggak aware nih dengan kegiatan. Misalnya ketika di posyandu. Teman-teman nanti kalau ke posyandu, Tabita pegang bayi. Niluh pegang meja ke-1 pendaftaran, Alia meja kedua pengukuran, kamu meja ketiga pencatatan, nanti Flo meja keempat, atau Debbie nanti meja kelima penyuluhan gizi misalnya gitu. Sudah tahu harus ngapain, maka simulasi dulu, pakai alat-alat di laboratorium, ada contoh alatnya, ada pentem, ada boneka, bonekanya nggak bisa nangis tapi padahal besok bayinya bakal gerak-gerak. Ya diupayakan itu bayinya gerak terus harus gimana gitu. Berakting seperti itu. Tapi nanti itu yang harus kalian kerjakan untuk mendapat gambaran di lapangan seperti apa. Kalau ternyata nggak ngerti cara menghandle bayi, ya susah. Maka di sini ternyata saya kalau masih gendong kebalik, kepala gendongnya gini, kepalanya begini. Ya bisa pakai apa namanya boneka. Kepalanya boneka di tangan kanan kita bisa aja, tapi susah. Lebih enak kalau di tangan kiri kita, gitu. Oh, bayinya diberdirikan, bayinya sudah bisa berdiri kok, tapi masih di bawah 2 tahun, belum boleh pakai tinggi badan, masih harus pakai panjang badan. Tapi dia sudah bisa berdiri, ya nggak boleh, itu aturannya standarnya. Oh, bayinya pakai dacin, dacinnya di kita itu bentuknya pakai sarung.
Di lab PSG itu dacinnya pakai sarung. Ternyata di lapangan dacinnya pakai bebek-bebekan kotak gede banget. Yang anaknya bisa bangun, bisa enjerot-enjerotan di situ. Nah, kalian nggak bisa mengetahui. Karena kalau pakai sarung atau pakai celana, bayinya akan diem. Tapi kalau pakai kotak gede, dia bisa kemana-mana. Bisa gelinting-gelinting dan yang lain. Buat yang sudah gede dan tahu mainan seperti itu. Tapi kalau buat bayi, gelundung kemana-mana. Nah, bagaimana cara mensimulasikannya? Nah, pakai simulasi ini tadi. Untuk mengetahui. Apakah itu ada kelemahannya? Ada. Kelemahannya adalah kalau ternyata simulasinya nggak tepat, nggak sesuai dengan lapangan yang sebenarnya, nggak berhasil. Karena ternyata gagal. Yang di lab itu pakainya dacinnya pakai sarung. Di sana pakai kotak. Atau di sini dacinnya pakai kotak, di lapangan pakai sarung. Pakai sarung itu takut bayi. Karena dia terbungkus semuanya dengan sarung. Pandangannya gelap semua. Apalagi yang belum bisa bangun. Jadi dia harus tidur. Ketika dilepaskan kan ini goyang-goyang kemana-mana. Bayinya rewel misalnya. Padahal kalian belajar di sini pakai yang dacin pakai kotak. Bayinya kelihatan ini ada bayi. Tapi kalau pakai sarung, enggak. Atau pakai celana. Memasukkan kaki bayi masuk ke celana biar dia bisa duduk, bisa menggantung, itu susah. Kalian enggak ngerti karena belum praktek. Kalau nanti sudah praktek, tahu betapa susahnya itu. Nah, itu ya. Contohnya itu misalnya. Nah, tapi enak nih, keuntungannya kamu mengalami langsung. Maka ada jam terbang. Kalau orang yang nggak pernah praktek, nggak bisa. Saya yakin itu nggak akan bisa. Teoritis bagus, nilai ujiannya bagus, tapi ketika praktek belum tentu. Apalagi ketika menghadapi kelompok usia yang tidak kooperatif, lansia atau bayi. Nah itu, lansia dan bayi dan anak. Nah itu relatif nggak kooperatif, susah. Nah, butuh alat-alat juga untuk mendukung permainan. Nah gini, peserta sulit ditunjuk dan menolak menjadi pemain. Enggak maulah saya nonton aja lah, malu kalau suruh maju di depan gitu. Malu gitu. Nah, atau justru hanya terkait dengan permainan saja. Enggak dapat intinya, manfaatnya enggak dapat. Karena ya senang-senang aja lah yang penting. Ini sama seperti role play tadi, simulasi kelemahannya sama. Nah, ini yang paling disukai. Tapi sayangnya kalian pandemi. Nah, field tripnya daring. Kemarin ketika di Balai Gaki, field tripnya tuh. Tapi daring tuh. Kalian nggak lihat betul fisiknya anak kretin itu kayak gimana. Ya kan? Saya mendampingi field tripnya Ditra dan teman-teman 2017 saat itu. Anak-anak 2017. Ketemu anak kretin yang tingginya lebih gede dari ini. Ini lebih gede, maaf. Sound ini lebih gede. Sampai usia yang dewasa. Jadi ternyata hipo dan hipertiroid itu banyak di Indonesia. Tapi labnya cuma satu di Indonesia. Di Gaki itu, maka kalian diajak ke sana. Tapi sayang pandemi. Kalian cuma lihat simulasi aja. Ya kan? Nggak mewawancarai pasiennya secara langsung. Kalaupun mewawancarai, paling cuma 1-2 orang yang tanya. Padahal dulu ketika di sana kami mendatangkan 4-5 pasien. 3 orang mewawancari 1 pasien. Karena cuma 12 orang toh saat itu mahasiswa 2017. Jadi intensif. Oh, pasienku masih kecil, masih bayi. Oh, pasienku 18 tahun tapi tingginya segini. Kreatin. Pasienku sudah lansia. Nah, beda-beda. Di kelas mereka bisa brainstorming, menyampaikan hasilnya masing-masing. Ini field trip enaknya itu, karena main-main dan lihat langsung ke lapangan seperti apa. Itu field trip. Ya, mendapat gambaran langsung di lapangan. Kalian bisa ke Balai Riset, bisa ke Posyandu. Ini contohnya, saya ambil contoh teman-teman gizi IPB. Mereka ke lahan produksi dairy food. Ya, di sini ada susu, keju dan yang lain olahan dari susu sapi, mulai dari peternakannya. Kalau di Bogor itu ada depannya C, ya CIM. Nah di situ ORI. Nah di situ di Bogor ada, di Semarang ada,
di dekat turunan depannya minum teh titik-titik, teh botol titik-titik. Nah itu di pabriknya teh botol, cola sama depannya itu ada itu. Depannya lagi, nah saya tahu karena saya ketika S1 semua pabrik di Semarang Indo titik-titik sudah. Segala macam minuman Poka dan yang lain sudah. Cola, Kuku B itu sudah. Jamu J sudah. Teh botol itu juga sudah. Jadi di Semarang itu ada kompleks pabrik, dekat dengan Kendal juga ada, dekat dengan Ungaran ada. Semua mahasiswa kami, mahasiswa di sana saat itu, kami setiap semester jalan-jalan. Baik di fasilitasi prodi ataupun isengnya himpunan. Jadi himpunan iseng, ayo ngajak adik-adiknya keliling ke field trip kemana-mana, dapat manfaatnya. Karena keliling masuk ke situ gratis. Di Jogja ada nih susu gede kan di perbatasan Prambanan. Mana ada pabrik gede itu di Klaten, di belokan itu. Susu. SG titik-titik. Itu kalian bisa ke sana itu. Kalau mau kunjungan, biar tahu pengolahan susu formula seperti apa. Kalian juga bisa ke pabrik roti. Kalian bisa kemana-mana sebenarnya. Sayang di sini kurang begitu aktif. Kalau saya dulu mahasiswa, kampus nggak memfasilitasi mahasiswa gerak sendiri. Cuman urunan buat beli nyewa kendaraan aja. Nanti berangkat sendiri kemana-mana sendiri. Makanya saya mengajak kalian ke Gaki karena saya sudah 2 kali ke Gaki sejak mahasiswa. Diikutkan prodi sama menjalani sendiri sama teman-teman. Gitu. Maka ini penting untuk melihat gambaran langsung di lapangan itu seperti apa. Keunggulannya apa? Nih, bisa tahu di lapangan itu masalahnya seperti apa, realnya, kondisinya seperti apa. Jadi saya bisa praktek langsung. Tapi jeleknya adalah ini, jauh. Di Jogja, pabrik itu jauh, pabrik makanan, industri makanan itu susah. Ada coklat yang mahal, yang ownernya dari luar. Ya, itu saya juga pernah ke sana. Itu ada nih di dekat Jogja. Ada dekat kota gede, ke selatan sedikit ada. Atau itu nanti di Solo baru tapi. Terus di sini lagi ada enggak ya? Ya produk makanan-makanan saja paling kecil-kecil tapi nanti jatuhnya. Enggak yang industri besar banget. Gitu. Padahal kalau kalian bisa itu enak. Nah, semoga nanti pandemi bisa segera selesai. Ketika sama ACS itu kalian bukan ya? ACS Aero Catering. Nah, kebetulan yang di ahli gizinya di Aero Catering itu adik junior saya. Nah, junior saya. Nah, junior saya itu kami ada masih ada waktu. Kami ada sistem mentoring saat itu. Jadi dosen punya mahasiswa yang dijadikan asisten. Nah, saya mengasisteni angkatannya dia. Jadi saya dekat banget sama adik kelas saya itu. Nah, dia di ACS. Tahun sebelumnya ketika saya masih mahasiswa, saya dan bukan himpunan, saya sama angkatan saya sendiri berangkat ke ACS di Tangerang. Masuk ke cateringnya Garuda, bareng sama William Wongso kalau kalian kenal, chefnya Garuda. Itu luar biasa luas banget. Cateringnya, alatnya segala macam ada dan kita disambut baik, 0 rupiah. Karena mereka membuka memang betul untuk mahasiswa gizi. Akhirnya dari pertemuan itu jadilah rutin gizi undip ke ACS. Bahkan sampai ACS meminta mahasiswa lulusannya untuk jadi ahli gizi di sana. Nah, ini kemarin kalian diundang kan, tapi masih secara daring. Harapannya nanti ada adik kelas kalian yang memanfaatkan pertemuan berikutnya secara luring di ACS Jogja, karena ternyata Jogja juga ada. Meskipun tidak sebesar yang di Tangerang dan Surabaya. Nah, lihat langsung itu menarik karena bisa tahu. Tapi permasalahannya jauh gitu ya. Kemudian kalau pesertanya terlalu banyak, petugasnya capek. Gitu. Sehingga disuruh tunda-tunda. Ini saya pernah ketika di pabrik cola itu tadi. Jadi biar mulai dari botol kosong masih kotor di kerat-kerat itu sampai dia jadi tersaji di ruangan itu. Saya melihat betul prosesnya seperti apa, ditambah apa, ramuannya apa, lihat betul.
Gitu. Itu kekurangan dan kelebihannya field trip. Kemudian ada case base, jadi ini sering tadi saya sampaikan di asuhan gizi saya memberikan kasus, kalian pribadi ataupun kelompok menyelesaikannya, terus ada kelemahan dan keunggulannya masing-masing, dan yang terakhir ini simposium, seminar, ya membahas tertentu, terus datang nih ahli-ahlinya di bidang tersebut. Nah, terus akan diberikan penyelesaiannya seperti apa permasalahan yang disampaikan dari permasalahan yang disampaikan. Nah, gini. Jadi misalnya di sini masalah gizi Indonesia ditinjau dari ekonomi aspek ini mirip tadi apa namanya diskusi panel, ya. Tapi kalau simposium mirip webinar, dia dengan pembicara yang duduk bersama relatif untuk satu topik, ada moderator dan ada podium buat mereka menyampaikan. Mirip yang sering kita lakukan di Stikes. Ya. Keunggulannya ada banyak nih. Ganti-ganti peserta, ganti-ganti pembicara, pesertanya jadi seneng. Pembicaranya ini bosen, 5 menit lagi ganti kok kalau dari rundown. Nah, ketemu sama Bu Rita, seneng, pembawaannya rame, misalnya gitu. Tetapi kekurangannya interaksi antar peserta susah karena kalian fokus dengan dirinya kalian sendiri dan ke depan. Terus butuh perencanaan yang matang dan relatif formal. Dan pembicara cuma singkat, tadi disampaikan 5-20 menit aja, karena waktunya terbatas. Kalau mau panjang ya enggak apa-apa, tapi nanti sampai jeda makan siang. Nah, nanti kepanjangan udah capek. Itu, terima kasih teman-teman dari Zoom ataupun dari Rosadel. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari Rosadel ataupun dari Zoom, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Wis. Padahal ini saya ceramah loh. Ini kekurangannya ceramah kalau nggak ada diskus. Tapi juga sudah hampir selesai. Ada yang ingin ditanya dari ruang Zoom? Dari Zoom 2 di sini. Ada Jessica, Monica, Kesia, Tasya, Enggi, Viani, Gabriela, Greg. Ini kumpulan orang sedang sakit-sakit semua nih di Zoom. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Enggak ada? Atau jangan-jangan enggak kedengeran suara saya? Oke. Tidak, Pak. Oh, oke. Benar, tapi tidak ada yang mau tanya. Oke, dari teman-teman di sini enggak ada yang tanya? Selesai? Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman di Zoom 2. Saya tunggu kehadiran kalian juga di kampus nanti, di mata kuliah saya ataupun mata kuliah yang lain. Saya mohon maaf atas kekurangan terkait dengan kita agak sedikit molor persiapan, suasananya juga panas, gelap, nggak mendukung, waktunya juga waktu yang ngantuk, materinya juga banyak, gitu ya. Tapi semoga bisa tetap bermanfaat buat teman-teman sekalian. Buat yang di Zoom juga terima kasih buat kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan secara blended juga. Silahkan buat teman-teman yang di Zoom, kondisinya sudah membaik, bisa boleh berangkat ke kampus. Silahkan buat yang di kampus, boleh ikut di Zoom. Kalau ruangannya masih ada yang muat, silahkan boleh gabung. Karena kalau 40, pas 40, dibagi 2 itu kan cuma 20. 20 itu cuma sebaris belakang aja. Jadi silahkan dimaksimalkan sampai maksimal 30 orang. Ganjil genap, monggo saja. Gitu ya, nanti silahkan PJ-nya mengatur. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan untuk materi media media penyuluhan. Jadi nanti kita akan mengembangkan media penyuluhannya sesuai dengan programnya kalian masing-masing. Semoga kalian sudah punya rencana seperti apa, jadi nanti tinggal dikonsultasikan saja ke forum. Saya cukupkan, terima kasih, selamat siang, berkah dalam matur nuwun.